Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ahli thayyibin at-tahirin salatan lis samawati wal ardin fi kulli lamhatin wa nafasin bihamdillahi rabbil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق Allahul Azim. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurullah, kita panjatkan puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukai dan diridainya. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah berikan kita nikmat kesehatan, keafiatan, kelonggaran dalam suasana aman dan nyaman. Sehingga alhamdulillah sampai dengan saat malam ini, malam yang ke-16 bulan Rabiul Awal yang dikenal dengan bulan Maulid kelahiran baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita peringati bulan kelahirannya. Dikandung maksud sebagai bukti tanda syukur dan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan manusia pilihan satu-satunya, tidak hanya sebagai Nabi Rasul di kalangan umat akhir zaman, tetapi menjadi pimpinan seluruh para Nabi dan Rasul seluruh zaman. Sehingga beliau dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu seluruh para Nabi dan Rasul, Nabi yang sebanyak 124.000, Rasul sebanyak 313 Rasul, seluruh Nabi Rasul
dari Nabi pertama, Nabi Adam, sampai seterusnya Nabi Isa AS. Maka Nabi kita sebagai penutup akhir seluruh Nabi, dan tidak akan pernah ada lagi Nabi, yang berarti tinggal saatnya dunia ini akan mengakhirinya, tinggal menunggu saat tibanya berakhirnya dunia, yang kita hanya diperlihatkan sekedar tanda-tandanya, tanda untuk kehancurannya semakin banyak kelihatan di mana-mana. Nah, karenanya kesempatan yang sangat berharga, momentum yang sangat berharga pada bulan Rabiul Awal sekarang ini, kita segera untuk bercermin, untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi dan muhasabah di dalam diri kita, apakah selama ini sesuai tidak perjalanan kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya wajar kita di mana-mana selalu memperingati, mensyukuri, karena pada hakikatnya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat yang ada, satu-satunya nikmat yang paling tinggi posisinya, yang sangat mahal adalah nikmat kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena tidak akan pernah ada diri kita, tidak akan pernah ada ibu dan bapak kita, bahkan seluruh alam yang ada, nyata tidak nyata, apapun nama alam, tidak akan pernah Allah wujudkan. Tetapi alam yang ada ini Allah ciptakan karena dengan kemuliaan dan kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Itu firman Allah dalam bentuk hadis kursi, kalau bukan karena kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan seluruh alam yang ada. Dari sini kita bisa memahami betapa tinggi posisi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat umat akhir zaman. Kita adalah termasuk umat akhir zaman. Karenanya kita bersyukur dan ucapan alhamdulillahilladzi jalani umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam memperingati kelahiran Nabi itu, pantasnya memang di situ kita menunjukkan kedermawanan bagi yang punya kelebihan, ya, dalam bentuk sedekah sebagai tanda syukur dan kelahiran Nabi. Karena kita saja manusia biasa melahirkan seorang bayi umpama, kita sambut dan tanda syukur kita. Bila laki sembelihang bebek 2, nah, kalau laki gorokan bebek akikah, masya Allah, baru lahir saja sudah disambut dengan
memotong 2 ekor kambing yang sehat, akikah perempuan 1 ekor. Terus ya, ada namanya korban lagi. Wah, jadi di situ Deman Malik Cigan tenikah tenang, tegorok Kang Malik, Masya Allah, luar biasa indah dan mulianya manusia. Itu semuanya adalah sebagai tanda syukur, dan tidak ada ruginya orang bersyukur. Ternyata tidak akan pernah dirugikan oleh Allah SWT. Berapapun pengorbanannya, tetapi bila mana yang dikorbankan itu sebagai bukti yang ditunjukkan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan, Allah tidak akan mungkin janji la azidannakum, pasti aku akan tambah dan ganti nikmat yang telah kau korbankan itu, ditambah berlipat ganda. Ya, alhamdulillah, tentu mudah-mudahan, dan pada hakikatnya ini yang perlu kita rayakan besar-besaran, tidak hanya 2 hari lebaran, termasuk juga Muharram, tetapi ini sesungguhnya perayaan benar-benar untuk kemenangan, perayaan dalam rangka kemerdekaan. Dengan lahirnya Nabi, merdeka kita sebagai umat Islam dari kejahilan, merdeka kita dari kebodohan. Jahil bodoh untuk mengenal siapa pencipta kita. Jahil bodoh, tanpa dengan Nabi Muhammad SAW kita tidak akan pernah mengenal bahkan diri kita, apalagi yang menciptakan kita. Maka di situ akan muncul kesombongan akibat tidak mengenal dirinya. Bagi manusia yang tidak berdaya, sombong congkak. Kenapa? Ya, karena dia tidak memahami tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekalian minimal kita mensyukuri kelahiran baginda Nabi setiap bulan Rabiul Awal dengan banyak membaca salawat. Ya, kalaupun kita tidak bisa dengan cara lain dalam bentuk sedekah dan sebagainya, ya salawat inilah yang perlu kita perbanyak sebagai bukti kita, sebagai ya balas jasa kita kepada baginda Nabi SAW yang diutus dengan tugas yang sangat berat tetapi mulia. Apa tugas beliau? Sebagai penyempurna akhlak buat manusia yang sebelum lahirnya betapa kacunya dunia, terutama di kalangan Arab, betapa rusaknya moral akhlak manusia, terutama kaum wanita yang sama sekali tidak ada harganya, hanya sebagai perampasan nafsu belaka. Subhanallah, benar-benar jahiliyah gelap. Nah, karenanya lahirnya Nabi diibaratkan badrun, bulan, anta badrun, anta samsun, ya. Wajib syukru alaina, talal badru alaina, telah terbit, telah datang bulan di tengah-tengah kita. Wajib syukru alaina, maka wajib kita bersyukur. Wajib kita bersyukur. Nah, mensyukuri nikmat kelahiran ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita khususnya di lingkungan ya, Lombok ini biasanya selalu terus dengan memperingati dan merayakannya dengan kegiatan yang mulia, mengajak umat di dalam mengkaji untuk bisa memahami siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah basyarun, manusia, tetapi lakal basyari,
Muhammadun basharun lakal basari. Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia. Nah, dari apa setemara ini? Muhammadun basharun lakal basari bahwa kal yakut bainal hajari. Masya Allah. Manusia tapi lakal basari, bukan seperti manusia. Subhanallah. Bal huwa kal yakut bainal hajari. Bahkan dia bagikan mutiara yang terdapat di dalam batu, antara batu. Nah, sebetulnya beliau, alhamdulillah, kita ikut mendapatkan percikan kemuliaan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat pujian dari Allah SWT. Kuntum khair ummah, kuntum khair ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, karenanya mari kita selalu berusaha untuk mempertahankan dengan banyak melakukan kajian-kajian dari peristiwa-peristiwa lalu sebelum dilahirkan, seperti apa dunia ini. Alhamdulillah, kita walaupun di akhir zaman ini banyak terjadi hal-hal negatif yang kita tidak inginkan, tetapi yang positif mudah-mudahan dengan menghidupkan kegiatan tausiah ini akan bisa mengurangi, bahkan mengalahkan, mendukkan seluruh macam kejahilan, kemaksiatan, terutama insyaallah tentunya. Karena keberadaan kita di dunia ini adalah untuk selalu berjihad melawan kerusakan berbagai macam kekacauan. Karena memang ada semacam provokator yang tidak kelihatan, ini yang terus kita lawan. Minad jinnati wan nas, provokator yang akan selalu mengganggu kedamaian hidup ini, kenyamanan hidup ini, kehidupan Islam terutama sekali, dari makhluk yang tidak kelihatan dalam bentuk syaitan dan dari makhluk yang kelihatan dari bangsa manusia. Nah, karenanya kita selalu terus melakukan yang namanya jihad. Al-jihadu hayatun, jihad itulah kehidupan. Wal hayatu jihadun, dan kemudian yang namanya kehidupan adalah jihadun. Dibolak-balik, sama seperti membolak-balik la sholata liman la zakatalah. Tidak ada arti solatnya bagi yang tidak ada zakatnya, yang tidak peduli tentang zakat. Wala zakata liman la sholatalah. Tidak ada artinya zakat orang yang mengabaikan sholat. Nah, seperti itu dibolak. Mana-mana yang dulu punya kekuatan, sudah dalam perbuatan. Hayat namanya hidup, jihad. Jihad hidup. Nah, zakat sholat, sembahyang lagu darah zakatnya. Kepen miliaran umpamanya, simpan untuk apa? Nah, ini kan masya Allah, bekal sudah cukup untuk menjadi bekal ibadah, aman. Tetapi subhanallah, terus dikejar dan diburu, disimpan. Ya Allah, untuk apa? Nah, seperti itu, cepat atau lambat tiba-tiba terjadi. Inilah masya Allah, mengerikan peristiwa yang sangat. Nah, mari juga kita kaji jamaah sekalian, bagaimana umat-umat terdahulu yang benar-benar fokus bagaimana supaya agama itu utama dan harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan, bahkan korban. Nah, inilah sasaran dari pertanyaan permintaan tadinya. Itu maksud kita ya. Inilah dari gini jamaah ini cerita nurwana memang bagus ya. Masya Allah. Jadi bagaimana ya umat-umat terdahulu yang memang dan hidayah Allah SWT, ada macam hamba Allah yang memang punya kekuatan iman untuk selalu terus berjihad, berjuang, walaupun dia sendiri jadi korban ya, demi untuk kemaslahatan umat. Nah, inilah kemaslahatan umat.
Nah, disebutkan di dalam cerita yang sudah lalu kan, seorang anak muda yang ditugaskan untuk belajar oleh sang raja ilmu hitam sihir, ya, sebagai pengganti dari ya, seorang uh, apa orang yang dianggap sakti ilmu sihir sebagai penjaga yang memelihara sang raja, karena dia merasa sudah lanjut usia, sudah tua, maka dia minta supaya mencarikan seorang anak muda untuk menurunkan, untuk ya memberikan ilmu yang dia miliki sebagai pengganti untuk menjaga sang raja ya yang selalu dihormati. Nah, jamaah sekalian, setelah menemukan ternyata anak muda ini kan dia belajar dalam perjalanan untuk menuntut ilmu sihir hitam, tapi di suatu tempat ada di situ ya seorang ulama rahib, pendeta ulama katakanlah, di situ menerapkan ajaran yang dibenarkan oleh agama. Beliau anak muda itu sempat mampir untuk belajar di situ. Akhirnya dia banding-bandingkan ilmunya ulama dan ilmunya tukang sihir. Ternyata subhanallah, dengan terhalangnya ya perjalanan ya masyarakat ya untuk bisa nyebrang dengan keperluan yang ada, kemudian dihalangi oleh seekor binatang buas di tengah jalan. Nah, disitulah anak muda ingin membuktikan ya kebenaran kedua ilmu yang dipelajarinya, ilmu tukang sihir atau ilmu rahib ulama yang mengajarkan agama. Nah, nengke tak terbuktian B si mula kena akan dipelajari nih. Wah, luar biasa nih. Nah, akhirnya dia baca ya doa, ya dia baca doa yang mengatakan Allah in kana amru rahib habba ilaik ya Allah ya Rabbi, kalau ternyata ilmunya urusan ulama ini lebih kau cintai ya Allah min ilmu sahir, dari ilmunya tukang sihir ini, faqtul hadid dabah, agar matilah, bunuhlah dabah, binatang berbahaya, binatang buas ini. Ya, hanya apa? Ternyata begitu dia lempar, masya Allah, kata yang dianas. Akhirnya apa? Pokotalaha, maka dia bisa, maka terbunuhlah dia. Wa madan nasu, maka manusia, orang-orang banyak tadi bisa lewat lolos karena sudah terbunuh. Fatar rohib akhbarahu, kemudian dia datang kepada pendeta tadi, dia cerita tentang ilmu yang sudah dipraktikkan, ternyata ilmu ya tuan guru yang ternyata lebih lebih benar dibanding ilmu yang saya ditugaskan untuk mempelajarinya. Lah, akhirnya rahib itu, pendeta itu berpesan, jangan sekali-kali kamu cerita angkun meksi wahnya mati ya, dengan ilmu yang telah kau terima dari saya ya, ilmu yang pernah aku turunkan kepadamu, jangan kau cerita. Sebab nanti kamu akan mendapatkan ujian berat. Ya. Hanya apa? Ternyata betul jamaah sekalian ya. Betul, anak muda ini dia bisa banyak membantu dengan mengobati ya, orang yang sakit ya, loik dan pada berat ya. Ading karena abajang niki ya, sampai kepada tembus kepada asistennya, kebetulan dia penyakit baros ya, penyakit kusta barangkali, penyakit apa ya, itu belang itu apa okay. Ya, dan buta. Nah, ampun berawat tipak anak bajang niki sembuh seketika. Nah, anak muda ini tetap mengatakan ya sesungguhnya bukan aku yang menyembuhkan, la aspi ahadan, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan, innama yasbillahu, hanya saya yang bisa, hanya saya yang menyembuhkan, itu adalah Allah.
Wa in amanta billah dautullah. Ya, itu perjanjian. Kalau anda percaya, maka aku akan berdoa kepada Allah. Fasafaka, maka Allah akan membukamu. Wah, sanggup. Ya, saya percaya, katanya, hanya ada berdoa dan sembuhlah. Ya, si asisten sang raja katakanlah. Ya. Aina apa? Subhanallah, matanya sudah bisa yang melihat dia normal kembali seperti biasa. Nah, si raja itu hanya kagum. Ya. Lalu siapa yang menyembuhkan? Dia bertanya, oh ada anak muda. Terpaksa dia, ya, tunjukkanlah. Wah, kedua-duanya ulama yang mengajarkannya juga ikut anak panggilan. Subhanallah, Masya Allah. Tadi sudah dipesan jangan sekali-kali, tapi apa? Tidak bisa tahan. Nah, jadi asisten dipanggil, kemudian dia dihukum berat sampai dipotong kepalanya, digergaji kepalanya. Subhanallah. Ya. Fawudiyal minsyar fi mafriki ra'sihi, maka ditaruhlah minsyar, gergaji, fi mafriki ra'sihi, di belahan kepalanya, bagi dua. Fasakahu, maka pecahlah hatta waqa syaqahu, sampai pecahlah belah dua kepalanya. Nah, sebegitulah. Hanya apa? Sekali lagi, ya, anak muda itu kena panggilan, yang lain sudah, ya, dari korban meninggal. Anak muda itu beda, disuruh untuk dibawa, perintah semua, ya, ya, petugas-petugas katakanlah kancen polisi, kancen pol pp kalau taruh mungkin ke suruh bawa anak muda ini jauh tuh di atas gunung, ya, tuh tempat terikang songkelang dia agak plot menuju lu di Rayang. Nah, jadi sang raja ini sangat benci, tidak suka sekali dan anak muda yang khianat. Sudah tugaskan untuk belajar, tahu-tahu, ya, lain dong pelajarinya. Nah, ya, dengan kesabaran tentunya, dengan keikhlasan hati tentunya dia menerima. Karena namanya raja kan berkuasa, Allahnya berkuasa, lakukan kekuasaan. Dibawalah anak muda itu, dibawa ke atas gunung. Apa yang terjadi di atas gunung? Nah, anak muda ini hanya tetap andalannya hanya doa. Dari sini kita tahu dan kita pahami ternyata doa tidak boleh diabaikan. Ternyata dia terbawa enteng-entengan doa. Lah, usbaro aja papa doa aja nih. Surya berdoa nih. Papa acara doa aja. Itu sepele yang kadang-kadang dia. Banyak kira disuruh berdoa itu deh. Kadang-kadang mempapah ini, luar biasa. Papa doa jangan bawa tak nah. Ini sesungguhnya inti doa itu tidak boleh coba-coba dientengkan. Apa doanya? Oh, anak muda itu berdoa di atas gunung, Allah makfinihim bima syita, ya Allah cukupkan aku, pelihara aku dari kejahatan mereka, bima syita, dengan kehendakmu, bizik milian dewa, apakah dengan mati seketika, apakah dengan tiba, pokoknya terserah. Jadi dia serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang penting engkau ya Allah lindungi aku dari kejahatan mereka. Raja bin Jabal tiba-tiba bergerak, gunung itu hancur, bergerapakan, pasakatu. Nah, mati semuanya. Wajah yang silamai datang tiba raja. Wah, ketemu sama raja. Raja bertanya, mau kalau sabuka, apa yang dilakukan oleh teman kamu? Saya perintah mereka membawa kamu. Lalu kemana mereka? Paduka yang mulia, bek pelot, batu-batu gunung. Kok beknya berdiri? Nah, mungkin tiba-tiba gunung itu bergerak. Subhanallah. Nah, lalu diperintah lagi, ya, sekian banyak untuk dibawa anak muda tadi, ya, ke tengah laut. No timpana. Kapok-kapok ni jerih ni. Ya Allah karim, ni dong sadu raja ini. Oh, dibawa hadiah.
menuju Tolek Labuan menuju dek jauh beratuk sampai tengah laut. Nah, pamilu pi korporen atau satu bil bahro. Ya, sampai di tengah-tengah laut di situ. Nah, di kerajaan ini raja berpesan kalau dia kembali ke agamanya, ya selamatkan dia. Wa illa faqzifu, tapi kalau tidak, ya lempar dia. Ya, fadhhabu bihi. Pergilah mereka membawa anak muda tadi. Berdoa anak muda tadi. Dia tidak melawan dengan apa-apa. Cukup angkat tangan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku. Lindungi aku, pelihara aku dari gangguan mereka, kejahatan mereka. Bima syi'ta. Pangkapat bimus sapinah pagoriku wajah yamsi ilal malik. No, malik ya kebalik perahu niki nubahna datang malik anak muda di bertemu dengan raja untuk melaporkan, ya. Faqala lahul maliku, maka raja itu bertanya, "Ma sabuka?" Ya, mana teman-teman itu? Mana dia? Ya. Apa katanya? Oh, sudah mati semua tuan raja. Adongan nebe kepada ini qala lil malik yang pada berbada anak muda niki innaka lastabiqatili. Ya, adongan tuan raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku. Dia dah bau. Hatta tapalama amruka bi, kecuali lamun dia turut apa yang katu. Kepada sida ngene lamun dia milih kita aku mati ngene carana milih sida ke ya kena ambil ya mah pada aku tak mak mati doang dia kuda kita hantar la ilaha illallah tahu faqala ma huwa mana dia qala ngene tajma'un nas fi sa'idin wa idin, ya kumpulan serabut rakyat dah kumpulan ya di satu tempat waktu selibuni ala jiz'in, kemudian kau salib aku. Nah, mangkung si manggang manuk kinokah, la ilallah. Dipanggang dia, semahul sahman min kinanati, kemudian cari ya anak panah, kemudian di situ. Kalau lepas panah itu tembak aku. Ya. Semua bersama pi kabdil qausi, semua kul bismillahirabbil gulam. Lagu dia syarat. Doa si dia baca. Nah, jadi lawan dia doa ini setelah kamu ya salib aku, ya kemudian dipertontonkan di tengah-tengah ya rakyat dan ya tidak ada seorang pun yang tidak melihat, semua menyaksikan pada saat itu. Kemudian ada tukang panah yang sudah terlatih di situ. Nah, kemudian suruh ia baca doa. Sebelum dia manah, apa terbaca? Apa doa nak? Qul bismillahirabbil gulam, menongkat. Bismillahirabbil gulam. Dia menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Itu artinya. Bismillahirabbil gulam. Summa ramahu. Nah, apabila kamu membaca doa tadi, membaca bismillahirrahmanirrahim gulam, ya barulah kamu lepas panah tadi. Nah, akhirnya dilakukan, ya. Sumarmi, ya sumarmi fa innaka idza fanta zalika qataltani, kemudian kamu lempar, ya kamu panah tembak saya. Fa innaka idza fata, bila mana kamu melakukannya, kotal tani, pasti aku terbunuh, pasti kamu bisa membunuh aku. Nah, hanya apa zaman nas fi sa'idin kumpul semua rakyat dipanggil semuanya. Oh, dinarak dia nanti karena raja arana dikanggo di datang. Kemudian akhadha saman kemudian dia siapkan panah semua, wadah sama, kemudian dia mulai tukang panah siap yang sudah terlatih. Kemudian dia mulai baca bismillahirabbil gulam. Semua rakyat melotot melihat terus hadap anak muda tadi yang sedang apa yang terjadi.
Begitu bismillahirrahmanirrahim, summa ramah, lempar, ditembak anak muda tadi. Fauqasamu fi surgi, pas kena pada pelipisnya, pas apa pelipisnya kena. Ya. Anak muda tadi bagaimana? Fauqayadahu ala surgi, langsung anak muda tadi begitu kena panah langsung dia taruh telapak tangannya di pelipis tadi, tempat yang kena tadi. Ya, kemudian pamata, barudah betul meninggal dunia. Dan apa reaksinya? Begitu meninggal dunia, mati, faqalan nas rami, terus rakyatnya amanna birabbil gulam, mulai nadatu anak nenek dek neraja los kena ini nenek dek ni Allah Ta'ala Tuhannya anak muda ini pada suatu beriman, percaya semua ramai mengatakan kita beriman, tidak lagi Tuhan, tidak bukan raja Tuhan, tapi ini yang benar Tuhannya anak muda ini. Subhanallah, ramai terus menyatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Subhanallah. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Fa'utiyal maliku faqila lahu araita ma kunta tahzaru. Nah, raja wah mulai bingung, wah. Akhirnya lagu Malik cara lain kadunya. Akhirnya dia cari apa? Dia memanfaatkan pengkolan-pengkolan jalan yang ada, bilang perempatan. Pihak longkak beli. Nah, semalang lewat tanya, beriman tak percaya Tuhannya itu? Kalau tidak percaya, songkelang, kemudian tunu langsung dibuatkan longkang, kemudian buat siapang kayu barak gunung, belayan api, hindale api yang besar lah datang, songkelang datang, percaya Tuhan raja, tidak percaya songkelang, tuang, bilang perempatan, disiapkan itu api besar. Nah, akhirnya apa? Sampai kepada ada seorang wanita betul menggendong anaknya, ragu-ragu untuk dia melemparkan diri ke tengah api. Ya Allah anakku, ya Allah anakku, katanya. Ya Allah, ya. Lalu apa dikatakan? Iktahim papalat. Ja'at imra'atun wa maha sabiyun. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita itu ragu-ragu, faqala gulam, langsung si bayi tadi bisa bicara mengatakan, ya umma, wah ibuku, isbiri, sabar, fa innaki alal haq, kita memang benar ini, benar, songkelang diwa, tempoh diri wah, jatuhkan sudah, tidak apa-apa, kelihatannya api tapi surga. Nah, itu ya kisahnya ya. Lalu apa yang akan kita petik di situ? Ada ternyata macam hamba Allah yang memang dia bela ya kebenaran walaupun dia jadi korban. Baikkan prinsip ulama yang walaupun ya lampu itu terbakar demi untuk ya orang lain bisa mendapat terang. Ajaran sekalian, mudah-mudahanlah ya apa yang sama-sama kita ikuti malam ini akan bisa menambah kuat iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin bisa kita tingkatkan sehingga benar-benar berkualitas dan Allah berkenan mengabulkannya. Sekaligus segala kekurangan dan kesalahan kita Allah berkenan mengampuninya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam iman sampai masuk surga tanpa dosa. Al-hazinnya sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.